wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada di hadapan guru agung kita Hadus Syekh Ahmad Abdul Ghasab al Maslul Qadasallah sirrahu wa anhu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramah Pangrasa Umi yang saya muliakan, Mukarramah Ibu Hajah Teteh Susi Simili kita MKN, para pemangku manakib, para petugas manakib online sedunia, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang adab murid kepada gurunya, adab seorang murid kepada syekh, pada mursyid. Di dalam kitab Iqazul Himam fi Sarah Al-Hikam karya Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani pada halaman 134 itu dijelaskan adab seorang murid kepada gurunya, seorang murid kepada mursyidnya. Saya coba baca teksnya. Wa amal adabul lati takunu masyaikhi famarji'uha ila samaniyati umurin arbatun zahiratun wa arbatun batinatun. Adapun adab ya yang harus dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya itu ada 8 perkara ya. Arbatun zahiratun, 4 perkara yang zahir, dan wa arbatun batinah, 4 perkara yang batin. Fa amma zahiratu, maka yang pertama yang zahir ya, fa awwaluha, yang adab ya, etika kepada seorang murid kepada gurunya, imtisalu amrihi ya, wa in zahara lahu khilafuhu. Seorang murid harus melaksanakan perintah gurunya ya. Wa in zahara lahu khilafuhu, meskipun jelas pada perintah itu ada hal-hal yang memang ya tidak berkenan bagi seorang murid, tapi tetap harus patuh. Maka maklumat Bang Resah ya, yang belum lama ini yang diinformasikan kepada kita tentang bagaimana Bang Resah dengan tegas untuk semua murid-muridnya harus sholat sunnah syukur kabinet merah putih.
dan selalu memakai kopiah merah putih. Ya. Abah sudah tegas itu. Ya. Maka kita sebagai murid sami'na wa ata'na, itu saja. Ya, kita mendengar dan kita melaksanakan. Ikuti saja. Karena kita mengikuti kepada yang ikut, kepada yang sudah ikut, kepada yang sudah ikut. Ya. Itu adab yang pertama. Oleh karena itu, kepatuhan ini tanpa syarat. Ya. Harus dilaksanakan. Menerima apapun keputusan itu tanpa alasan, tanpa syarat dan lain sebagainya. Meskipun pada saat perintah itu terjadi, kita tidak berkenan. Contoh misalnya dahulu Syekh Khalil Bangkalan itu diperintahkan oleh ini dalam kisah-kisah ya tentang para kekasih Allah pernah diperintahkan untuk lompat dari pohon yang tinggi, suruh naik terus lompat. Ini Zuhara lau khilafuhu kan, tanpa ya ya kan kalau kita kan kalau diperintahkan ada syaratnya ini mungkin kalau naik boleh, syaratnya nanti di bawahnya ada kasur. Ya. Ini tidak, udah naik suruh lompat dia lompat. Tetap masih hidup, nggak ada masalah, tidak terjadi apa-apa, sehat-sehat saja. Pangresa Abah Sepuh ketika diperintahkan oleh gurunya Tolha Kalisapu Cirebon untuk mendapatkan ijazah salat Bani Hasim ke Kiai Khalil Bangkalan, Madura ya, yang sudah pernah ziarah, alhamdulillah. Berjalan, ketemulah dan dijazahkan salat Bani Hasim yang sekarang menjadi bacaan salat kita. Itu panglimanya salat Bani Hasim ya. Kemudian setelah selesai, Abah Sepuh mau pulang ke kampung halamannya. Lalu disiapkan sampan, tapi tanpa dayung ya. Perahu saja, perahu kecil silakan. Ya. Dan Abah Sepuh tidak bertanya kenapa kok saya tidak disiapkan dayungnya. Ini sampan bagaimana berjalan? Ya, tidak bergerak tentunya. Dan itu tidak pernah ditanya oleh Abah Sepuh. Ini zahiran batinan, ikhlas, tanpa ada persyaratan. Karena ini udah perintah guru. Dia naik, lalu beliau Abah Sepuh hanya membaca Bani Hasim. Tiba-tiba perahu yang tidak ada dayungnya itu berjalan terus sampai ke tujuan yang melewati tentu dengan ombak dan terus alhamdulillah selamat dan sampai tujuan di kampung halamannya. Ya, tanpa syarat ya, tanpa alasan. Bahkan ada kisah lagi Kiai Khalil Bangkalan itu pernah diperintahkan gurunya itu kehilangan istri gurunya itu kehilangan cincin ya, dan rupanya cincin itu dari wastafel itu dicari nggak ada, tapi karena ini perintah guru maka air yang mengalir itu kan langsung ke septic tank ya, harus dia ke tempat yang harus menurut ya Zohar Lauhilapuh ini mungkin ya kelihatan bagi orang yang tidak patuh ya nggak akan mau, tapi kayak kalau Bangkalan ini dia siap langsung dicari cincin itu di septic tank, dia berlumuran dengan kotoran-kotoran yang sudah ada, dia menyelam, dia cari itu cincin istri dari gurunya dan ketemu,
diberikan kepada gurunya, gurunya ridho ikhlas. Ini perintah. Ya. Jadi perintah guru harus dilaksanakan tanpa syarat ya. Ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka semua maklumat-maklumat yang disampaikan oleh guru agung kita, kalau dalam kitab Iqazul Himam ini, kalau para nabi itu ya wahyul ahkam, kalau kasih Allah seorang wali mursyid itu wahyul ilham namanya. Artinya kita yakin bahwa maklumat pangresa ya yang disampaikan kepada kita sebagai muridnya itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami ya. Jadi ya adalah makna wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha ya. Ya, makanya harus mesti kalau kata guru agung mesti salat sunnah kabinet merah putih ya dan mesti memakai kopiah merah putih. Ya, semoga dengan taat kita pada guru. Ini adalah bagian adab. Ini akan nanti menjadikan kita sebagai murid untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada apa namanya adab-adab yang lain yang mungkin setiap pertemuan nanti di hari Selasa ini saya coba akan menjelaskan satu persatu. Semoga Allah berkahi kita semua segalanya selamanya. Dikarenakan guru agung kita Hadrah Syekh Muhammad Abdul Ghaus pada sallallahu sirrahu wa anu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.